Aduh, sorry banget coy. Perut gue mual. Gue baru aja selesai nonton film Andri TNM yang durasinya lebih banyak dibandingin film-film Marvel yang baru. Judulnya MBG. Lu bayangin ada orang ini yang dia buat video 2 jam 30 menit khusus buat ngasih tahu kenapa ex kepala BGN yaitu Pak Dadan Hidayana worth it sebagai tersangka kasus korupsi MBG bersama 2 wakilnya. Gokil. Lu lihat di kolom komentar banyak juga yang gumo anjir 1231 1231 orang yang udah berkomentar. Nah, tapi ketika gue nonton full videonya ada beberapa hal-hal terkait MBG gitu ya yang kagak tercover karena emang baru banget. Yang mana ini lagi rame juga gitu di Twitter, di Threads, dan dimanapun terkait 2 hal. Yang pertama, ketika ada isu kalau misalnya MBG ditutup, banyak banget orang-orang atau relawan-relawan gitu ya yang mendukung MBG itu buat postingan bagaimana nasib kami sebagai relawan MBG. Ya, terus habis itu dibalas lagi sama orang-orang yang dari awal ngekritik MBG kalau misalkan ini program mungkin lahan yang sangat amat basah dan juga banyak banget peluang korupsinya gitu ya, untuk bilang kayak ya kan emang relawan dari awal kagak digaji. Lu bisa cek sendiri. Terus poin nomor 2, ini lagi rame banget orang-orang ngelihat video investor dapur SPPG yang marah-marah di depan kantor BGN Jakarta Pusat terkait kejelasan operasionalnya ya soal dapur yang udah mereka bangun. Dan kita bakal bahas bareng-bareng terkait itu semua. Apakah udah ada kelanjutannya dan apakah udah ada tanggapannya langsung ya dari Bu Nanik selaku kepala BGN yang terbaru. Kita bakal bahas bareng-bareng. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Videonya itu ada banyak banget dan udah bertebaran di media sosial. Tapi gue coba buat cari doxline yang fullnya ya. Dan gue nemuin ini dari akun Twitter Dara Gadis Borneo. Ini kayaknya re-uploader juga deh. Tapi kita bakal lihat baik-baik bagaimana videonya. Jadi ada orang yang marah-marah di kantor BGN ya. Ini uang kami. Sudah 7 bulan itu waktu yang terlalu lama. Sudah lama. Dem. Miliaran ini Pak, bukan ratusan miliar Pak. Dan kami bukan pendemo Pak. Begitu lama kami jaga marwahnya BGN Pak. Tapi BGN jaga kamar Pak kami. Dan sudah terregister dengan BGN. Ya, kami ini mitra. Dan uang kami ratusan miliar kita triliun. Ya. Kalau tidak mau buka dapurnya tidak masalah, baik kembalikan aja uang kami. Uangnya saja dikembalikan. Uang hutang semua. Membangun. Jadi simpelnya ada orang-orang yang udah rela menggelontorkan dana pribadinya gitu ya untuk membangun beberapa dapur-dapur SPPG, ngasih tahu kalau misalnya mereka nih udah benar-benar hopeless dan juga bingung kalau misalkan mereka udah ngebangun, udah ngelontorin uang tapi sampai sekarang masih belum ada kejelasannya bagaimana dapur tersebut apakah bakal beroperasional atau kagak gitu loh. Ini sangat amat ada kaitannya dengan apa yang terjadi di awal bulan Juni di mana Pak Dadan Hidayana ya beserta beberapa wakilnya itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi ya, meskipun masih belum sampai di persidangan tapi ini ditetapkan sama Kejaksaan Agung. Yang lucunya adalah kalau misalnya lihat dari beberapa berita terbaru kayak misalnya CNN itu nggak cuman Kejagung doang yang emang pengen ngegeledah BGN, tapi bahkan KPK juga cuman keduluan sama Kejaksaan Agung. Gua nggak ngerti nih gimana caranya mereka bekerja satu sama lain gitu ya, tapi lewat berita ini dijelasin KPK sempat melakukan penyelidikan terbuka terkait pengusutan dugaan korupsi dalam program BGN yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Namun, KPK keduluan Kejaksaan Agung yang tiba-tiba melakukan penjemputan paksa terhadap para pihak terkait dan menggeledah kantor BGN di Jakarta Pusat. Ini pun dipertanyakan ya sama orang-orang waktu tiba-tiba ada Kejagung di kantor BGN. Soalnya kalau misalkan udah ada penggeledahan gitu ya dan juga penjemputan harusnya udah ada penetapan juga gitu. Tapi yang lebih ngerti orang-orang yang tahu hukum gitu ya. Tentang waktu antara surat perintah penyelidikan dengan surat perintah penyidikan hanya 1 minggu katanya. Betul, kami memang sudah ada penyelidikan, kata pelaksana tugas PLT Direktur Penyidikan KPK. Saat ditanya perihal tindak lanjut penyelidikan tersebut, Taufik tak banyak bicara. Pasalnya Kejagung saat ini sudah memulai proses penyidikan dengan menetapkan tersangka. Dia mengatakan KPK saat ini hanya menunggu koordinasi yang kemungkinan akan dijalin katanya. Ya KPK udah keduluan, tapi ya basically KPK ngasih ruang gitu ya untuk kolaborasi melihat bagaimana MBG ini akan dieksekusi gitu ya terkait kasus-kasus korupsinya. Jadi kami akan melihat sinerginya untuk proses-proses penyidikan. KPK lanjut Taufik juga akan melaksanakan gelar perkara atau ekspos. Langkah ini sekaligus untuk memastikan tindak lanjut terhadap temuan yang sudah didapat saat penyelidikan.
Kita akan menunggu gelar perkara bagaimana yang diputuskan pimpinan, kata Taufik. Kejagung sudah menahan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara dalam tata kelola program MBG. Para tersangka tersebut merupakan pimpinan BGN, kita udah tahu gitu ya. Pak Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan juga Pak Lodiek Pusung. Atas kasus korupsi ini mereka telah dicopot dari posisinya. Dadan dan kawan-kawan diduga memperjualbelikan titik SPPG atau dapur MBG dan mendapatkan keuntungan dari sana. Mereka juga diduga melakukan markup pengadaan di BGN, salah satunya motor listrik. Nah, udah ada tanggapan langsung setahu gua dari Bu Nanik. Ini beritanya ada di, kalau nggak salah, dari IDN Times dengan judul Investor SPPG geruduk BGN, bangun dapur MBG miliaran tak kunjung operasi. Berdasarkan berita di IDN, sejumlah investor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur program makan bergizi gratis, which is itu mereka ya yang ada di video, di wilayah 3T tertinggal terdepan terluar, menggeruduk kantor pusat atau BGN di Menteng, Jakarta Pusat untuk meminta kejelasan terkait kelanjutan operasional dapur yang telah mereka bangun. Jadi yang protes ini adalah orang-orang yang katanya ngebangun SPPG di wilayah 3T. Ya, yang mana mungkin sejalan dengan bagaimana misi dari Bu Nanik sekarang, itu MBG kagak yang fokus ke kota-kota besar lagi katanya, tapi fokusnya ke daerah-daerah yang tertinggal. Dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah orang yang disebut sebagai investor terlihat menyampaikan protes karena dapur yang mereka bangun belum juga beroperasi. Mereka mengaku telah mengeluarkan investasi hingga miliaran rupiah untuk pembangunan fasilitas tersebut. Ya, 7 bulan teman-teman. Bentar, ada kucing gua. Nampak Cil sih, Cil? Cil, sebelum keluar dari kamar A dulu. Nah, 7 bulan teman-teman daerah membuat miliaran, sampai detik ini pemerintah kami bantu, ujar seorang pria dalam video yang beredar di media sosial sebagaimana dikutip di hari Selasa kemarin, which is itu bapak-bapak yang ini nih. Nah, yang ini harusnya ada poin 1, suasana kantor BGN sempat memanas, di mana suasana di kantor BGN sempat memanas. Dalam rekaman yang sama terlihat adu mulut antara sejumlah laki-laki dan petugas keamanan. Seorang pria berbaju coklat bahkan terdengar berteriak-teriak, "Pukul, ayo pukul!" ucap pria itu menantang petugas keamanan. BGN tidak hentikan operasional. Ya, ini udah ada keterangannya dari Bu Nanik. Oke, di hari Senin. Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Nanik SD yang menegaskan pihaknya tidak menghentikan operasional dapur SPPG yang telah dibangun investor. Menurut dia, persoalan yang diadukan investor kemarin itu berkaitan dengan ketidakjelasan kelanjutan program dapur di wilayah 3T. Bukan dihentikan dapurnya, mereka investor dapur 3T yang selama ini merasa sudah membuka dapur tapi nggak jelas kelanjutannya. Saya kan baru masuk September 2025. Ya, saya bukan wakil kepala operasional, jadi saya tidak mengerti bagaimana kebijakan sebelumnya atau jalan ceritanya, begitu kira-kira. Ya, jadi permasalahan ini katanya berdasarkan pendapat dari Bu Nanik itu di zamannya Pak Dadan ya yang bermasalah. Poin 3, BGN akan konsultasi dengan DPR, di mana Bu Nanik mengatakan dirinya bersama 2 wakil kepala BGN telah menerima perwakilan investor untuk mendengarkan pengaduan mereka. BGN kata dia akan berkonsultasi persoalan tersebut dengan DPR guna mencari solusi. Makanya kemarin saya dan 2 wakil kepala menerima pengaduannya. Nanti kita konsultasikan ke DPR dan pihak terkait untuk mencari solusi seperti apa. Begitulah ya. Hasil akhir ada orang yang marah-marah di kantor BGN yang mana itu merupakan investor dapur SPPG 3T katanya. Bagaimana respon orang-orang di internet? Ya lu bisa baca sendiri ya, banyak banget yang langsung membandingkan dengan bagaimana nasib dari orang-orang yang punya kantin di sekolah terus abis itu akhirnya tutup gitu ya gara-gara ada program ini. Belum lagi pedagang-pedagang gitu ya, lu bisa cek sendiri videonya tuh di Ngerti Saham. Kalau misalnya emang pengen lihat respon yang banyak banget ya, kayak misalnya Hank Klova bilang ternyata yang lapar mereka bukan anak sekolah. Ahmad Fadil bilang ketika MBG berhenti yang berteriak bukannya penerima manfaat seperti murid atau orang tua murid, tapi justru owner dapur MBG. Diana bilang bombo kantin yang jelas terdampak kebijakan ini, perasaan gak ada yang demo ngamuk. College bilang ternyata yang ngamuk-ngamuk laporan adalah investor SPPG ya, bukan para siswa. Jadi selama ini siapa yang beneran dikasih makan bergizi oleh mereka BG? DM. Komentarnya benar-benar mantap sekali. Oke, jadi ini pun ada beberapa berita-berita yang mengabarkan video tersebut lebih detail lagi. Kayak misalnya berita dari Monitor Indonesia dengan judul Investor Dapur MBG geruduk kantor BGN, tuntut kejelasan dana 218 miliar. Terus dari FIFA Insight ya, atau fifa.co.id, viral MBG disebut dihentikan sampai waktu tak ditentukan, di mana BGN buka suara dan tegaskan faktanya. Ini yang ngebuat para relawan takut MBG beneran dihentikan, padahal dikasih tahu kalau misalkan sedang lagi masa evaluasi. Tapi operasionalnya itu katanya kedepannya nggak akan ditutup ya.
Inti dari beritanya begitu coy. Cuman gara-gara banyak banget isu kalau misalnya MBG beneran ditutup gitu ya, dan ternyata tidak gitu, banyak banget relawan yang langsung pada curhat, ataupun orang-orang yang mendukung MBG langsung pada curhat gimana nasib kami sebagai relawan MBG yang udah bla 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 segala macam gitu. Lu tinggal search aja di Twitter dengan keyword nasib relawan MBG, lu bakal lihat banyak banget orang-orang yang ngeluh gitu ya tentang nasib MBG ini. Ya, ini semua kebanyakan hasil screenshotan dari Facebook. Putra Heo bilang, jika MBG benar dihentikan maka relawan 1,5 juta relawan akan nganggur lagi. Apakah kalian tidak kasihan? Kan relawan ya bang. Dari awal kan relawan emang harusnya kan suka rela gitu loh. Beda cerita kalau misalnya lu jadi pegawai, masa kan ada alasan kenapa MBG itu ada yang namanya relawan, ada yang menjadi ASN gitu kan. Yang ASN 3 tuh, ya nggak sih kalau nggak salah, yang monitoring gizi, bendahara kalau nggak salah, sama kepala kantornya, 3 itu. Sisanya itu relawan. Nah yang protes sekarang itu pada relawan. Ya gue nggak terlalu ngelihat kalau misalnya yang 3 jadi ASN itu nggak banyak protes, karena basically mungkin udah terjamin juga gitu ya sama negara, udah ada kontraknya. Ada lagi nih, Miliana Nur, kalau dapur MBG diganti sama kantin gimana nasib para relawan yang sudah kredit mobil? Nggak, ini kayaknya nge-troll doang deh, kentut banget. Tapi respon orang-orang di Twitter itu makin lucu lagi, soalnya mereka bilang kayak gini, ya pasti ikhlas lah, namanya juga relawan. Aman banget. Yuk berisik ya, sampai yang nge-screenshot ini bilang mau diganti kantin sekolah jadi dapur MBG, yang penting anak-anak dapat makan gratisnya tersalurkan dengan benar. Nasib relawan yang pusing bikin cicilan mobilnya itu masalah mereka sendiri, kurang perhitungan. Terus ya nggak 1-2 kali doang screenshot itu di repost sama orang-orang. Nah kalau misalnya di Facebook lu bakal ngelihat ada beberapa postingan yang ngasih tahu beberapa dapur SPPG ada yang sempat dihentikan operasionalnya. Mungkin ini mengikuti kabar terbaru kalau misalkan Pak Dadan itu kan katanya punya yayasan ya yang bisa meloloskan beberapa SPPG ya. Terus kemudian katanya itu yang dipermasalahkan sama Kejaksaan Agung. Jadi begitulah kira-kira drama investor SPPG yang ngamuk-ngamuk di depan kantor BGN. Udah ada kelanjutannya, udah ditangkepin langsung sama Bu Nanik dan katanya mau rapat juga gitu ya. Bahkan kalau misalnya lihat dari beberapa berita terbaru ya, sempat dibilang juga sama Pak Luhut kalau misalkan MBG itu adalah barang baik, anjay. Anyway, kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Bye-bye.